you could treat me right. Way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, oh. I could be the best thing in your life. Way oh, oh. Adapun alat dan bahan yang diperlukan: 1 polybag, 2 pupuk kandang dan tanah topsoil. Lalu campurkan tanah topsoil dan pupuk kandang dengan perbandingan 2:1. Dan yang ketiga, benih jagung dan kacang kedelai. Adapun pelaksanaan percobaan: yang pertama, masukkan tanah topsoil dan pukan yang telah dicampurkan tadi ke dalam 4 polybag sebanyak 3/4 polybag. Lalu, rendam benih jagung dan kedelai selama 15 menit agar mempercepat proses perkecambahan sebelum ditanam. Yang ketiga, setelah benih selesai direndam selama 15 menit, kemudian buat lubang tanam pada polybag sekitar 1 ruas jari. Dalam satu polybag ada 2 lubang dengan jarak tanam 5 cm. Yang keempat, lalu masukkan benih yang telah direndam ke dalam lubang yang telah dibuat. Setelah benih dimasukkan ke dalam lubang, tutup kembali lubang tersebut dengan tanah. Selanjutnya, disiram benih yang telah ditanam menggunakan air secukupnya. Hal ini rutin dilakukan pada pagi dan sore ketika tidak datang hujan agar tanah di dalam polybag tidak mengalami kekeringan. Setelah itu, beri tanda pada polybag agar setiap komoditinya dapat dibedakan dan tidak tertukar pada saat pengambilan data. Dan adapun pemeliharaan tanaman yang saya lakukan pada tanaman yaitu: yang pertama, penjarangan. 1 minggu setelah tanam dilakukan pemotongan terhadap tanaman yang di dalam satu polybagnya tumbuh 2. Hal ini dilakukan agar unsur hara dalam tanah dapat terserap dengan baik oleh tanaman. Yang kedua, penyangan. Dilakukan agar jagung dan kacang kedelai yang ditanam tidak terganggu oleh gulma. Yang ketiga, pemupukan pertama. 2 minggu setelah dilakukan penanaman diberikan pupuk SP36 1,1 gram ke tanaman jagung dan 0,45 gram SP36 ke tanaman kacang kedelai. Yang keempat, pemupukan yang kedua. Minggu ketiga setelah dilakukan penanaman diberikan pupuk KCL sebanyak 0,5 gram ke tanaman jagung dan 0,25 gram KCL ke tanaman kacang kedelai. Selain itu diberikan juga pupuk urea sebanyak 1,75 ke tanaman jagung dan 0,25 gram urea ke tanaman kacang kedelai. Selanjutnya, pengambilan parameter tinggi tanaman dan jumlah daun.
Adapun hasil dan pembahasan yang didapatkan yaitu didapatkan bahwa pada tanaman dari data MST2 sampai pada MST6 merupakan fase eksponensial atau logaritmik, dan tanaman dari data MST9 sampai seterusnya merupakan fase penuaan. Yang kedua, dari hasil praktikum diperoleh bahwa jumlah daun jagung dan kacang kedelai mengikuti arah kurva pertumbuhan yaitu kurva simoid. Hasil yang ketiga, dari hasil praktikum diperoleh bahwa jumlah daun tanaman jagung dan kacang kedelai memiliki peningkatan. Hal ini menunjukkan proses pertumbuhan dan perkembangan.